Oke, karena semuanya sudah mengerti apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial, kemudian apa saja bentuk-bentuk mobilitas sosial. Sekarang Bu Eni mau bertanya satu per satu. Ada yang bisa menyebutkan apa saja bentuk-bentuk mobilitas sosial? Oke, siapa yang bisa menyebutkan? Oke, sip, pintar. Secara bentuk-bentuknya ada dua ya. Secara apa? Vertikal dan horizontal. Kemudian soal yang kedua, ada yang bisa menjawab? Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial. Ada yang bisa menjawab? Oke, sip, pintar. Secara singkat, jadi apa? Ya, secara singkat perpindahan status sosial dari yang rendah atau ke yang tinggi maupun tinggi yang ke rendah. Intinya apa? Perpindahan status sosial secara individu maupun kelompok. Oke, pintar. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Ada yang tahu tidak ya, bagaimana cara seseorang untuk meningkatkan status sosialnya? Ada yang bisa menjawab? Oke, siapa yang bisa menjawab tadi bagaimana? Bagaimana cara seseorang untuk meningkatkan status sosialnya? Oke, sip, pintar. Ada yang melalui pendidikan, kemudian bisa melalui profesi atau pekerjaan, kemudian melalui apa? Organisasi masyarakat juga bisa, dan masih banyak lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada tidak yang bisa menjawab? Pertanyaan selanjutnya, mengapa pendidikan merupakan salah satu agenda penting atau salah satu komponen penting dalam meningkatkan status sosial seseorang? Ada yang bisa menjawab? Jadi kenapa pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam sarana untuk meningkatkan status sosial? Ada yang bisa? Ya, karena pendidikan merupakan salah satu kunci utama ataupun salah satu kunci dalam meningkatkan status sosial seseorang. Seperti yang sudah Bu Eni jelaskan sebelumnya, jika pendidikan ataupun seperti kelasnya lebih tinggi, akan dipandang seseorang menjadi lebih tinggi. Begitupun sebaliknya, jika pendidikan seseorang itu menjadi lebih rendah, mungkin seseorang akan memandang juga menjadi lebih rendah. Makanya pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan sarana mobilitas sosial ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika seseorang tidak melakukan mobilitas sosial? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Jadi, bagaimana ya jika seseorang tidak melakukan mobilitas sosial? Bagaimana menurut Anda? Iya, betul. Maka seseorang tidak bisa meningkatkan statusnya, tidak dapat meningkatkan status sosialnya. Jika dia petani, maka selamanya kalau dia tidak ada perubahan akan selalu menjadi petani. Tapi bukan berarti petani adalah pekerjaan yang rendah. Contohnya misalkan si bapak ini petani, tapi anaknya bisa menjadi dokter. Itu hebat bukan? Karena bapaknya juga mau memperjuangkan anaknya untuk sekolah lebih tinggi lagi. Dan si anak ini tadi memperjuangkan status sosial keluarganya agar menjadi lebih baik. Jadi, bagaimana ya jika seseorang tidak melakukan mobilitas sosial? Bagaimana menurut kalian? Ya, betul, akan selalu tetap di tempat atau stuck di tempat, tidak ada perubahan naik ataupun turun. Tapi menurut Bu Eni itu tidak mungkin, karena setiap seorang selalu melakukan perubahan, entah itu ke atas ataupun ke bawah. Oke, mengerti semuanya? Mengerti. Untuk yang soal terakhir ini, Bu Eni ingin bertanya, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah untuk kita semuanya? Apakah sudah memadai ataukah sudah sangat baik atau bagaimana ya?
Bagaimana menurut pendapat kalian? Ada yang bisa angkat tangannya? Oke, kamu coba. Oh iya, sip, pintar. Sebagian sudah memadai, namun sebagian juga ada yang belum. Oke, selanjutnya yaitu kamu coba. Bagaimana pendapat kamu? Oh ya, sip, pintar. Jadi, menurut Bu Eni juga ini ya, menurut Bu Eni, sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah untuk kita itu mungkin juga sudah memadai, tapi juga ada yang belum. Contohnya kayak di pelosok-pelosok itu kan sekolah-sekolah masih sebagian ada yang belum dibangun ya, jadi banyak yang susah untuk mengikuti sekolah. Contohnya seperti pulau mana? Papua, kemudian mana lagi ya yang pelosok-pelosok gitu, pasti susah. Tapi di sisi lain pemerintah itu sebenarnya juga memberikan beasiswa yang lebih-lebih loh. Jadi contohnya seperti beasiswa kayak Kartu Indonesia Pintar, kemudian beasiswa-beasiswa yang lainnya masih banyak lagi. Tergantung kita mau menggapainya atau tidak gitu. Oke? Oke, sekian pertanyaan dari Bu Eni dan semoga ilmu yang Bu Eni ajarkan pada hari ini bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang akan memandang juga menjadi lebih rendah. Makanya pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan sarana mobilitas sosial ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika seseorang tidak melakukan mobilitas sosial? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Jadi, bagaimana ya jika seseorang tidak melakukan mobilitas sosial? Bagaimana menurut Anda? Iya, betul. Maka seseorang tidak bisa meningkatkan statusnya, tidak dapat meningkatkan status sosialnya. Jika dia petani, maka selamanya kalau dia tidak ada perubahan akan selalu menjadi petani. Tapi bukan berarti petani adalah pekerjaan yang rendah. Contohnya misalkan si bapak ini petani, tapi anaknya bisa menjadi dokter. Itu hebat bukan? Karena bapaknya juga mau memperjuangkan anaknya untuk sekolah lebih tinggi lagi, dan si anak ini tadi memperjuangkan status sosial keluarganya agar menjadi lebih baik. Jadi, bagaimana ya jika seseorang tidak melakukan mobilitas sosial? Bagaimana menurut kalian? Iya, betul, akan selalu tetap di tempat atau stuck di tempat, tidak ada perubahan naik ataupun turun. Tapi menurut Bu Eni itu tidak mungkin, karena setiap seorang selalu melakukan perubahan, entah itu ke atas ataupun ke bawah. Oke, mengerti semuanya? Mengerti. Untuk yang soal terakhir ini, Bu Eni ingin bertanya, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah untuk kita semuanya? Apakah sudah memadai ataukah sudah sangat baik atau bagaimana ya? Bagaimana menurut pendapat kalian? Ada yang bisa angkat tangannya? Oke, kamu coba. Oh iya, sip, pintar. Sebagian sudah memadai, namun sebagian juga ada yang belum. Oke, selanjutnya yaitu kamu coba. Bagaimana pendapat kamu? Oh ya, sip, pintar. Jadi, menurut Bu Eni juga ini ya, menurut Bu Eni, sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah itu mungkin juga sudah memadai, tapi juga ada yang belum. Contohnya kayak di pelosok-pelosok itu kan sekolah-sekolah masih sebagian ada yang belum dibangun ya, jadi banyak yang susah untuk mengikuti sekolah. Contohnya seperti pulau mana? Papua, kemudian
mana lagi ya yang pelosok-pelosok gitu pasti susah. Tapi di sisi lain pemerintah itu sebenarnya juga memberikan beasiswa yang lebih-lebih loh. Jadi contohnya seperti beasiswa kayak kartu Indonesia Pintar, kemudian beasiswa-beasiswa yang lainnya masih banyak lagi. Tergantung kita mau menggapainya atau tidak gitu. Oke? Oke, sekian pertanyaan dari Bu Eni dan semoga ilmu yang Bu Eni ajarkan pada hari ini bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.